Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah azza wa jalla wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah kajian Ahad pagi Masjid Darul Hikmah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat mulia ini, di kegiatan yang baik ini. Mudah-mudahan melalui kegiatan seperti ini akan bisa meningkatkan konsistensi kita terhadap ajaran Allah SWT, agama Islam, dan semakin bisa akan memelihara konsistensi kita di dalam ibadah Allah. Berharap pula dengan kajian seperti ini akan membawa kepada kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita, semakin akan bisa menambah amal-amal salih, amal-amal kebaikan yang memperberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan 2 minggu yang lalu kita telah membicarakan tentang salah satu dari sebab diharamkannya bisnis di dalam Islam. Memahami bahwasanya al-asbab allati yahrumu biha al-kasbu thalathatun. Jadi ada 3 sebab suatu bisnis, usaha itu dilarang oleh Allah, diharamkan oleh Allah. Sebab yang pertama adalah riba. Sebab yang kedua adalah gharar. Gharar itu artinya ketidakjelasan, ketidakpastian. Kayak misalnya judi, itu dilarang oleh Allah karena di dalamnya mengandung unsur gharar, yang artinya ketidakpastian di ujung judi itu. Apakah menang, apakah kalah. Atau misalnya juga asuransi konvensional, itu nggak tahu ujungnya, apakah nanti dia akan mendapatkan klaimnya sehingga beruntung setelah membayar premi, ataukah dia setelah membayarkan premi tidak mendapatkan klaim sama sekali sehingga rugi kalau asuransi konvensional. Ini diantara sebab-sebab diharamkannya transaksi bisnis dalam Islam. Yang kedua gharar.
Kemudian yang ketiga, saat itu yang kita bicarakan itu adalah sebab yang ketiga, kedoliman. Jadi manakala dalam transaksi bisnis usaha di dalamnya ada unsur kedoliman yang dilakukan oleh salah satu pelaku bisnis, maka bisnis itu diharamkan oleh Allah. Yang kita bicarakan saat itu 2 minggu yang lalu adalah sebab yang ketiga ini, kedoliman. Nah, kedoliman di dalam bisnis, di dalam usaha, di dalam transaksi ini banyak macam dan ragamnya. Saat itu yang sudah kita bicarakan adalah al-ihtikar. Ihtikar itu artinya menimbun barang. Ini sudah kita bicarakan. Penimbunan barang di saat orang-orang membutuhkan barang tersebut, kemudian permintaan semakin meningkat, bersamaan dengan meningkatnya permintaan, kemudian dijual dengan harga yang melambung-lambung. Itu ihtikar. Nah, manakala satu transaksi kok terjadi ihtikar, ada manipulasi dari pedagang, ada semacam kesepakatan gelap daripada pedagang, monopoli dari para pedagang, barang dibeli, disimpan, kemudian harganya melambung-lambung baru dijual. Ini adalah merupakan ihtikar haram model seperti ini. Tapi ini harus terpenuhi syarat-syaratnya. Sudah kita bicarakan syarat-syaratnya penimbunan yang diharamkan. Agar supaya nyambung pembicaraannya, saya ulangi sedikit. Artinya penimbunan yang diharamkan manakala di saat waktu menimbun harganya itu memang sudah tinggi, tetapi di saat harganya rendah, saat terjadi panen, gabah murah karena lagi panen, kemudian dibeli, ditimbun saat musim kemarau atau musim banjir, baru dijual, kemudian mendapatkan untung. Di sini enggak diharamkan karena saat menimbunnya harganya murah. Tapi ketika harganya sudah tinggi, masyarakat membutuhkan, kemudian masih saja ditimbun, ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi, ini yang diharamkan. Ini yang pertama. Syarat kedua kemarin penimbunan yang diharamkan itu adalah barang yang ditimbun itu merupakan kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok. Jadi kalau misalnya menimbun peci misalnya, atau menimbun misalnya sajadah misalnya, ini tidak merupakan kebutuhan pokok, tidak termasuk penimbunan. Tetapi manakala yang ditimbun itu kebutuhan pokok seperti beras, seperti bahan-bahan bangunan, seperti bahan bakar, seperti pakaian misalnya, nah ini termasuk kebutuhan pokok yang orang dalam hidupnya tidak bisa lepas dari yang namanya pakaian, dari yang namanya rumah, dari yang namanya kebutuhan pokok seperti beras, seperti bahan bakar, karena seluruhnya ini tidak mungkin akan terwujud tanpa ada transportasi. Sementara transportasi nggak mungkin ada tanpa ada bahan bakarnya. Kalau ini yang ditimbun, kemudian orang pada membutuhkan, kemudian dijual dengan harga yang melambung-lambung, itulah yang diharamkan. Nah, ini yang sudah kita bicarakan. Kemudian kemarin kita singgung juga melindungi hak karya dan hak cipta, ini tidak termasuk penimbunan yang diharamkan. Misal saja ada orang memiliki penemuan tertentu, kemudian melarang orang lain untuk mengikuti cara penciptaannya agar supaya tidak ditiru, tidak dijiplak, ini tidak termasuk penimbunan. Seorang penulis buku misalnya menulis buku yang laris, berkualitas itu bukunya,
kemudian dipatenkan pada dirinya, nggak boleh difotokopi, tidak boleh dicetak ulang, tidak boleh misalnya dibajak, ini tidak termasuk penimbunan. Dihargai hak karya dan hak cipta dalam Islam, tidak boleh orang menirunya, karena ini tidak termasuk penimbunan. Kenapa? Karena ini pertama tidak merupakan kebutuhan pokok. Saat itu kita sebut juga misalnya program-program komputer seperti Windows misalnya, nggak boleh misalnya di copy. Ini tidak termasuk penimbunan. Kalau ada orang mengcopy tanpa seizin, kalau itu memang dipatenkan, ini termasuk perbuatan yang haram, karena itu tidak merupakan penimbunan. Buku misalnya ditulis tidak boleh difotokopi, misalnya tidak boleh dicetak ulang misalnya, ini nggak boleh kita mencetak ulang, tidak boleh kita fotokopi tanpa seizin pemilik dan pengarangnya, karena ini tidak termasuk penimbunan. Kenapa? Karena ini semuanya tidak merupakan kebutuhan pokok, dan ini tidak termasuk merahasiakan dan menyimpan ilmu pengetahuan, tidak termasuk itu. Karena pengarangnya tidak melarang orang untuk mendapatkan dan memanfaatkan, tapi dengan cara beli. Jadi tidak termasuk merahasiakan ilmu, bukan. Nah, itu yang sudah kita bicarakan adalah macam yang pertama dari macam-macam kedoliman. Ini adalah itu tadi, penimbunan. Kemudian mana yang dolimnya? Yang mendolimi orang lain, karena dengan ditimbun kan berarti orang lain tidak bisa mendapatkan barang tersebut di pasaran kan, berarti mendolimi orang lain itu. Kemudian macam yang kedua, di antara sekian macam kedoliman yang ada dalam transaksi bisnis, itu adalah al-i'anatu alal maksiyah. Artinya membantu orang lain di dalam melakukan kemaksiatan. Al-i'anah alal maksiyah artinya membantu orang lain melakukan kemaksiatan. Ini dilarang, tidak diperbolehkan. Contohnya misalnya pedagang pakaian, tapi pakaian yang dijualnya itu pakaian yang tidak menutup aurat. Jadi pakaian untuk dipakai di bagian luar, kecuali kalau pakaian dalam ya, itu kan dipakai untuk bagian dalam, kemudian nanti dirangkap pakaian yang lain. Jadi kalau pakaian memang dipakai di luar rumah dan dipakai di bagian luar anggota tubuh, kemudian ini tidak menutupi aurat, ini termasuk kedoliman. Bagaimana melakukan kedoliman? Dia membantu pembeli untuk agar supaya tidak menutupi aurat. Ini al-i'anah alal maksiyah, membantu orang lain berbuat kemaksiatan. Kan semestinya seorang muslim itu tidak akan rela dengan kemaksiatan. Berarti kalau dia menjual pakaian yang tidak menutup aurat, berarti dia berbuat kedoliman. Mana dolimnya? Membantu orang lain di dalam kemaksiatan, yaitu nanti mengumbar dan tidak menutup aurat di sini. Berarti kedoliman yang dia lakukan, karena dia melakukan membantu orang lain berbuat kemaksiatan. Semestinya seorang muslim ketika melihat saudaranya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, menasehati, tidak justru malah dibantu bagaimana melaksanakan kemaksiatannya. Nah, ini diantara contohnya al-i'anah alal maksiyah, membantu orang untuk berbuat maksiat. Kemudian contoh lain, menyewakan ruko atau rumah yang digunakan untuk maksiat.
Jadi sudah tahu penyewanya akan menggunakan rumah untuk misalnya saja, atau ruko misalnya, jualan minuman-minuman yang diharamkan. Jazakallahu khairan. Kalau seperti itu berarti ini membantu orang lain berbuat maksiat. Jadi ini harus diperhatikan juga. Tidak yang terpenting laku, dapat sewaan, tetapi ternyata nanti rumah digunakan untuk misalnya tempat-tempat yang tidak dibenarkan dalam Islam, atau misalnya akan digunakan sebagai bank konvensional misalnya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Jadi al-i'anatu alal maksiyah maksiatun. Membantu orang lain berbuat kemaksiatan adalah kemaksiatan juga, meskipun tidak melaksanakan secara langsung, tidak melakukan secara langsung. Kemudian lagi bertani tembakau, ya, rokok hukumnya apa? Haram, makruh ya. Makruh atau haram? Pilih yang mana ibu-ibu? Pilih yang haram katanya ibu. Kalau bapak pilih yang makruh mungkin ya. Tapi nggak ada loh yang mengatakan merokok hukumnya sunnah, nggak ada sama sekali. Apalagi yang mengatakan wajib. Yang saya jumpai cuma dua ulama atau dua kiai ini ya. Yang satu ulama, yang satu kiai kali ya. Jadi ada sebagian yang mengatakan rokok itu hukumnya makruh. Ada yang mengatakan rokok hukumnya haram. Coba kita renungkan bersama-sama mana yang kuat. Kita jumpai banyak dalam tulisan ulama-ulama kontemporer. Mereka mengatakan rokok itu hukumnya makruh. Itu ada, memang makruh. Makruh itu apa ibu? Kalau dilakukan, apa makruh? Kalau dilakukan tidak dosa, ya kan? Makruh itu kan kalau dilakukan tidak dosa, kalau ditinggalkan dapat pahala, ya kan? Lawannya sunnah. Jadi kebalikannya sunnah itu makruh. Jadi kalau dilakukan tidak dosa, tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Berarti orang yang merokok menurut pendapat yang pertama tidak dosa. Kan gitu ya? Nah, sekarang kita ketahui dalilnya. Saya ternyata kagum terdapat pendapat pertama ini awal-awalnya. Kagum sekali. Hebat kiai dan ulamanya ketika memberikan hukum rokok ini makruh. Karena hebat seorang ulama memang. Nah, dalil yang digunakan oleh ulama yang mengatakan rokok itu makruh, itu rokok disamakan dengan bawang merah atau putih. Kalau orang makan bawang merah atau putih, kemudian tidak bersihkan itu mulutnya, kemudian pergi ke masjid, bertemu dengan jamaah banyak orang, hukumnya apa? Makruh ini. Karena baunya tidak enak. Makanya dalam hadis yang sahih, innal malaikata tata'adza kama yata'adza banu Adam, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya malaikat itu ya merasa terganggu sebagaimana manusia-manusia yang lain terganggu dengan bau yang tidak enak. Makanya di saat habis makan bawang merah atau putih, sebelum berkumpul kepada orang, ini harus dibersihkan sikat gigi supaya benar-benar tidak ada baunya. Kalau tidak berarti makruh karena baunya masih ada. Rokok sama dengan orang yang habis makan bawang merah dan putih, habis merokok, baunya tidak sedap, berarti mengganggu orang lain. Kalau makan bawang tadi hukumnya makruh, di saat tidak dibersihkan, berarti rokok juga sama makruh kalau tidak dibersihkan. Sama-sama ada titik temu, yaitu melahirkan bau yang tidak sedap.
Hebat ini. Kias namanya, menganalogikan. Nah, pendapat ini saya memperhatikan itu sangat amat bagus. Dulu, jangan dulu ibu ini ya. Dulu, karena sama persis dengan makan bawang, sama baunya nggak enak. Ulama ketika menetapkan makruh rokok hukumnya makruh karena alasannya seperti ini tadi, baunya nggak enak. Nah, ini semestinya jangan sampai pendapat ini masih dipertahankan setelah ternyata dokter dan tim kedokteran dan kesehatan telah menemukan bahayanya rokok. Dulu kan nggak ada tulisan rokok dapat menyebabkan apa? Kanker, kantong kering, kemudian apa lagi? Gangguan janin, ya kan? Sekarang rokok dapat membunuh secara berlahan, gitu kan? Nanti jangan sampai ibu berpikiran katanya orang yang merokok cepat mati, buktinya umurnya ada 80 tahun juga merokok. Maka saya katakan kalau nggak merokok umurnya 100 tahun. Jadi ini intinya. Itu dulu seperti itu. Kemudian di saat tim kesehatan sudah menemukan bahayanya rokok, berarti yang mengatakan makruh harus merubah alasannya. Karena hukum itu berubah sesuai dengan alasannya. Karena memang nggak ada dalam Al-Quran secara spesifik rokok itu nggak ada. Yang ada walatulku biaidikum ila atahlukah. Janganlah kalian menjatuhkan kalian dalam kebinasaan. Yang ada kan begitu. Nah sekarang sudah diketahui bahayanya. Jelas bisa mengganggu kesehatan seperti penyebab kanker, gangguan janin, hamil dan seterusnya. Berarti sudah harus berubah ini hukumnya dari makruh menjadi haram semestinya kan gitu. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan oleh mereka yang mengatakan rokok hukumnya makruh. Kalau dulu memang belum ketemu alasannya, wajar disamakan dengan bawang. Nah kalau sudah ketemu alasannya mengganggu kesehatan ya juga nggak boleh kan begitu. Nah anggaplah pendapat yang kedua ini lebih kuat. Dan ini yang kuat. Berarti kalau bertani tembakau, kemudian tembakau ini nanti hasilnya digunakan untuk jelas-jelas cuma rokok saja, nggak ada yang lain. Nah ini berarti sama saja dengan membantu berbuat kemaksiatan, kan gitu ya. Nah, maka jangan bertanilah dengan tembakau, ganti tani apa yang lainnya. Jadi itu artinya ini merupakan kedoliman. Jadi al-i'anatu alal maksiyah dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian macam yang ketiga dari macam kedoliman ini yang merupakan salah satu sebab diharamkannya berjual beli, bertransaksi, berbisnis. Yang ketiga adalah an-najash. Tidak pakai sin kecil, tapi pakai sin besar, an-najashu. Berbeda dengan an-najas, pakai sin kecil artinya najis, yang tidak suci. Tapi di sini an-najash pakai sin besar, an-najashu. An-najash maknahu. Najas ini artinya musawamatu sil'atin wala yuridu min dzalika syira'aha. Itu arti najas. Jadi menawar satu barang dagangan yang tidak ada keinginan untuk membeli, agar supaya orang lain menawar di atas tawarannya. Ini kedoliman. Diharamkan kalau jual beli terdapat kesepakatan semacam ini. Mungkin saja ada lelang
Jadi ada lelang, menjual barang secara lelang. Menjual barang secara lelang kan hukumnya boleh ya, boleh loh. Jadi misalnya ada motor dilelang, ini boleh dalam Islam. Jadi sehingga yang menawar yang tertinggi itulah yang berhak untuk membeli. Ini di dalam Islam tidak termasuk menawar di atas tawaran. Kan kita tahu menawar suatu barang di atas penawaran orang lain kan haram memang. Jadi kalau kita tahu ada seseorang sudah menawar satu barang akan dibeli, itu kita nggak boleh loh datang kemudian kita menawar di atas tawarannya saudara kita ini, nggak boleh itu. Kata Rasulullah SAW, la ahadukum ala saumi akih, tidak diperbolehkan menawar barang di atas tawarannya saudaranya. Jadi temannya sudah menawar misalnya dengan harga 1 juta, dia datang, saya beli 1 juta 100, kecuali jual beli yang dilakukan secara lelang itu. Karena kalau itu tadi kan memang penjualan pribadi. Kalau menjual secara lelang, memang sejak awal penjual itu ingin menjual barang ditujukan kepada seluruh peserta. Masing-masing punya hak untuk menawar. Tapi kalau ini kan enggak, siapa yang duluan itu yang lebih berhak untuk menawar. Yang belakangan berikutnya dulu antri. Kalau sudah enggak setuju baru datang, kan gitu. Nah, menjual barang secara lelang ini diperbolehkan di dalam Islam. Nah, misalnya di antara peserta lelang menawar satu barang yang dalam penawarannya tidak ada niatan untuk membeli, hanya saja tawarannya. Dia datang dengan mengatakan saya beli 1 juta, tapi nggak niat beli dia. Berarti orang lain kan akan menawar lebih daripada 1 juta karena sudah ada penawaran awal 1 juta, kan gitu. Kemudian yang satu mengatakan lagi menawar 1 juta 100, dia tawar lagi. Sebenarnya nggak ingin beli 1 juta 200. Atau boleh juga si penawar ini ada persekongkolan dengan penjual. Nah, inilah yang disebut dengan an-najash. Jadi menawar suatu barang yang tidak ada keinginan untuk membelinya. Secara tidak langsung si penawar ini adalah mendolimi peserta lain, sehingga dia terpancing untuk menawar lebih tinggi di atas penawarannya. Kan sebabnya penawaran dia itu adalah disebabkan penawaran pertama. Nah, ini merupakan najash, tidak diperbolehkan di dalam Islam karena di dalamnya terkandung unsur kedoliman ini. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih mengatakan annahu naha anin najashi. Rasulullah melarang dari melakukan najash seperti ini tadi, penawaran barang yang tidak ada keinginan untuk membelinya. Najash itu secara arti bahasa adalah al-itharatu wa tahrik. Jadi menggerakkan orang lain untuk membeli. Karena kalau dia tidak menawar, mungkin saja nggak tergerak dia untuk menawar itu tadi. Makanya najash cari arti. Nah, macam yang ketiga dari banyak sebab diharamkannya transaksi bisnis atau jual beli itu adalah al-ghish. Al-ghish ini artinya curang, atau al-ghish ini artinya penipuan. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan, ini ujungnya hadis, man ghasya
falaisa minni. Tapi awal hadisnya itu adalah ada seorang pedagang, kemudian dia menampakkan ada seonggok makanan begitu, kemudian ada makanan yang rusak, yang sudah bercair, sudah mencairlah, rusak, ditaruh di bawah. Yang masih kering ditampakkan di atas, dijajakan saat itu di pasar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memang apa yang beliau katakan, apa yang beliau lakukan kan bersumber dari wahyu. Boleh jadi Allah diberikan wahyu oleh Allah kalau si pedagang ini melakukan pencurangan, tangannya dimasukkanlah ke dalam seonggok makanan ke bawah. Kemudian ternyata cair itu bagian bawah, sudah nampak mencair, rusak, sebagai tanda rusak. Kemudian Rasulullah mengatakan, mahada, apa ini kok mencair? Balal, asoba yadahu balalan, tangannya ini menjumpai balal, yaitu basah, sebagai cairan makanan yang rusak itu tadi. Kemudian kata penjualnya, asobahul mator ya Rasulullah, karena dia kehujanan maka akhirnya rusak. Setelah rusak saya taruh di bawah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa tidak kau tampakkan saja di atas supaya jelas bagi pembelinya? Kemudian Rasulullah mengomentari di akhir, membuat pernyataannya, man ghasya falaisa minni, barang siapa yang curang, yang menipu, maka tidak termasuk umatku. Ini yang perlu diperhatikan. Jangan sampai kita salah menafsirkan. Berarti melakukan kecurangan itu bisa mengeluarkan kita dari umat Rasulullah. Maksudnya bukan begitu, artinya kita keluar dari agama Islam, bukan. Maksudnya kita tidak menjadi umat Muhammad yang sempurna, masih tetap umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melakukan kecurangan. Jadi jangan sampai ada pemahaman yang salah, wah sudah tidak umat Muhammad ini berarti sudah kafir. Atau misalnya saja, siapa yang tidak nikah, man raghiba an sunnati, siapa yang tidak mau nikah maka sudah tidak saya anggap umatku. Ini bukan begitu penafsirannya, tidak menjadi umat yang sempurna, tetapi masih dianggap sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah bahayanya ketika kita memahami secara salah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ini salah satu daripada bentuk kedoliman, yaitu melakukan kecurangan atau penipuan. Nah, kalau sekarang model-model penipuan banyak, kecurangan sangat banyak sekali. Ya, misalnya dengan menulis produk Jepang sementara produk Cina, tapi ditulis dengan Jepang. Ini kan penipuan gitu. Atau misalnya saja merubah speedometer. Sebenarnya sih jarak tempuhnya ini sudah banyak, sudah ratusan kilo, tapi dirubah menjadi 30.000 kilo, baru 30.000. Sudah 10 tahun itu misalnya motor atau mobil kok masih 30.000 kilo atau 20.000 kilo. Sementara mobil ini mobil antar kota, tidak mobil untuk, ya kecuali kalau ibu-ibu yang pakai untuk arisan saja di dalam komplek, wajar ya. Ini mobil yang digunakan untuk transportasi umum gitu kan ya, kok tulisannya seperti itu, dirubah. Ini kecurangan, kedoliman ini. Jadi kalau terjadi itu semuanya, bagaimana misalnya dalam kondisi pembeli terdolimi dengan berbagai macam ragamnya, karena ada penimbunan harganya tinggi, kemudian ada kecurangan harganya tinggi karena ada perubahan speedometer itu tadi, kemudian ada cara yang lain tadi, najas
Najas itu artinya tawaran orang lain yang tidak ingin membeli. Jadi tertipu ini kondisi pembelinya, sudah terlanjur. Maka kata ulama, si tertipu ini karena ada kedoliman, diberikan hak untuk menentukan pilihannya. Apakah dia ingin membatalkan pembeliannya dengan dikembalikan itu barang kemudian ditarik lagi harga yang telah dibayarkan, ataukah dia ridho, udahlah saya didolimi, saya ridho aja. Jadi diberikan hak untuk menentukan pilihannya, namanya khiyar. Khiyarnya disebut dengan khiyaru al-ghiben. Jadi di dalam fikih Islam itu si pembeli diberikan khiyar, pilihan untuk menentukan, hak untuk menentukan pilihan, itu khiyar. Apakah tetap masih melangsungkan pembeliannya meskipun dalam kondisi terdolimi, ataukah dia tidak rela dengan kedoliman sehingga dia ingin mengembalikan barang yang telah dibelinya, kemudian menarik kembali uang yang telah dibayarkan. Ada hak di sini dia karena ada unsur kedoliman. Itulah yang disebut dengan khiyar al-ghiben. Khiyar ghiben artinya hak untuk menentukan pilihan disebabkan karena ada kedoliman yang dilakukan oleh penjualnya. Nah, ini diantara sekian macam yang ada di dalam kedoliman. Ini adalah sebab yang ketiga. Di antara sebab-sebab transaksi itu diharamkan dalam Islam. Insyaallah ta'ala nanti kita akan mengulang permasalahan-permasalahan kontemporer berkait masalah sebab yang pertama dan sebab yang kedua, yaitu riba dan gharar. Insyaallah ta'ala kita buka saja forum tanya jawab dari sebab yang ketiga ini, yaitu kedoliman, yang merupakan salah satu di antara sekian sebab diharamkannya satu transaksi dalam fikih Islam. Silakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, karena selama ini kita sering sekali kekurangan waktu untuk diskusi. Insya Allah kita ada waktu kali ini untuk berdiskusi. Silakan ibunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mic-nya, barangkali suaranya bisa terdengar yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jual beli online, ya. Barang yang dijualnya belum, ya, gambarnya bagus. Ya, sesuai dengan speknya ya. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi jual beli secara online, bagaimana hukumnya? Jadi begini, transaksi di dalam Islam itu kan disebut dengan ijab dan qabul ya. Ijab dan qabul ini bisa dilaksanakan dengan cara langsung. Penjual dan pembelinya ada satu tempat. Itu begitu, bisa. Tapi bisa juga ijab dan qabul ini dilakukan pada tempat yang berbeda dengan menggunakan alat komunikasi. Itu boleh, tidak dilarang di dalam Islam. Jadi transaksi boleh dalam satu tempat, boleh dengan beda tempat. Yang terpenting ijab dan qabulnya ini, ijab dan qabul jangan dipahami cuma untuk akad nikah aja ya. Jadi akad jual beli juga ada ijabnya. Ijab itu penawaran awal, qabul itu adalah penerimaan. Jadi ketika sudah ada ijab dan qabul menggunakan sarana komunikasi modern seperti telepon, WA dan lain sebagainya,
itu pada dasarnya diperbolehkan. Kenapa? Karena di dalam Islam itu intinya bahwasanya ijab dan qabul itu harus jelas, harus melalui persetujuan. Makanya Allah berfirman, illa antakuna tijaratan antarodin. Yang terpenting jual beli itu kalau sudah ada persetujuan dari dua belah pihak sudah dibolehkan dalam Islam. Jadi tidak masalah dalam sisi online-nya, tidak dalam satu tempat. Sekarang permasalahannya, di antara sekian banyak syarat jual beli itu adalah barang yang dijual harus maklum. Kata ulama, al-bai'u yakunu sahihan idza tawafarat fihi syurutu. Min syuruti al-bai' an yakuna al-mabi'u makluman. Jadi barang yang dijual itu sudah bisa diketahui jelas oleh pembelinya. Nah, mengetahui barang dagangan itu ada dengan dua cara. Jadi untuk memahami kan harus tahu barang dagangannya itu mana yang akan dibeli. Itu harus diketahui terlebih dahulu. Kalau masih belum jelas barang dagangannya belum boleh. Tapi untuk mengetahui barang dagangan dalam Islam itu ada dua cara. Cara yang pertama dilihat secara langsung. Kemudian yang kedua diberikan klasifikasinya, disifati dalam bahasa Arabnya. An yasifahu al-bai'u sifatan tahlu anil jahalah. Begitu kata ulama. Jadi penjualnya bisa saja mensifati barang dagangan ini dengan sifat yang jelas. Misalnya dia katakan, saya punya mobil, warnanya A, tipenya A, mereknya ini, dalam kondisi mulus, misalnya seperti itu. Nah, ini sudah diperbolehkan dalam Islam, sah. Hanya saja nanti di saat barang itu diterima ternyata tidak sesuai dengan sifat yang telah disifatkan, maka pembeli punya hak yang disebut dengan khiyaru al-aib. Khiyar aib. Tahu artinya aib, Ibu? Ya, aib. Wah, itu aib sekali itu. Aib itu bahasa Arab. Aib itu artinya cacat. Jadi pembeli punya hak untuk menentukan pilihan lantaran ada cacatnya. Kenapa saya katakan cacat di sini? Karena kan disifati seperti ini, ternyata sifat-sifatnya ini tidak sempurna, berarti cacat kan? Pembeli punya hak untuk menentukan pilihannya. Pilihannya apa? Melangsungkan pembelian dalam kondisi cacat. Udahlah, nggak apa-apa, saya rela aja meskipun ada cacat sedikit aja kok, nggak apa-apa. Kalau dia rela nggak apa-apa. Tapi kalau dia tidak rela, punya hak untuk mengembalikan barang ini karena tidak sesuai dengan spek awalnya, dikembalikan kepada penjualnya, kemudian ditarik kembali uang yang telah dibayarkan. Ada hak seperti ini, namanya khiyar aib. Jadi khiyar, hak pilihan di dalam Islam itu dalam rangka untuk agar supaya tidak terjadi kedoliman itu tadi. Jadi ini pilihannya. Mungkin kalau nanti muncul pertanyaan begini, sudah disyaratkan barang yang dibeli tidak boleh dikembalikan. Kadang-kadang kan ada Pak ya, kita kalau beli ke toko kan ada tulisan barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Kalau ada persyaratan seperti itu, sementara barang itu terbungkus rapat, kemudian ternyata di dalamnya ada cacatnya, maka persyaratan seperti ini ditolak dalam Islam. Jadi dia mengatakan barang yang Anda sudah beli dengan spek yang saya sifati nggak boleh dikembalikan loh. Membuat persyaratan seperti ini tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena berlawanan dengan kaidah-kaidah dalam syar'i. Jadi khiyar aib itu adalah merupakan hukum yang harus diamalkan.
kalau ada persyaratan yang ingin melawan hukum yang sudah ditetapkan, maka persyaratan itu tidak diterima. Makanya dalam hadis yang sahih dikatakan kullu syartin yukhalifu kitaballahi fahuwa batilun walau kana mi'ata syartin. Setiap persyaratan yang disyaratkan ketika berlawanan dengan Al-Quranul Karim maka ditolak, meskipun persyaratan itu jumlahnya adalah 100 atau 1000, ditolak semuanya di saat persyaratan itu berlawanan dengan aturan Allah dan aturan Rasulnya. Nah, persyaratan tidak boleh dikembalikan, ini berlawanan dengan aturan syar'i, maka tidak bisa dibenarkan itu. Persyaratan ini tidak bisa diterima karena ini sama saja dengan menghapus ketentuan Allah SWT. Boleh memang membuat persyaratan karena ada dalam satu kaidah al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam itu harus sepakat dengan persyaratan yang telah disepakati. Benar, tetapi persyaratannya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, membuat persyaratan itu tadi kan nggak sesuai karena berlawanan dengan hak pilihan yang sudah ditetapkan dalam Islam. Jadi jual beli secara online hukumnya boleh, tidak apa-apa. Yang terpenting kan ada kesepakatan. Kemudian cara untuk mengetahui barang karena ini sifatnya online itu kan bisa dua, bisa dilihat secara langsung ataukah bisa dikirimkan gambarnya, ataukah sudah tidak usah dikirimkan gambarnya tapi disifati dengan sifatnya barangnya ini bagus misalnya gitu. Kok nggak sesuai, ada hak mengembalikan itu nanti. Silakan yang lain. Silakan fadhalah ya. Ada mic-nya. Bismillah. Waalaikumsalam. Gimana? Antum setelah deal dia pembelinya dia ya. Jadi begini, sebenarnya kalau antara bapak sendiri secara dohirnya dengan pembeli ini sebenarnya kan nggak ada permasalahannya. Mobil milik bapak, dia membeli dengan harga yang telah disepakati, kan gitu. Kalaulah dia meminjam uang dari bank, kemudian yang membayar ribanya dia, gitu kan ya. Itu sebenarnya secara dohirnya yang hutang dia. Tetapi sebenarnya kewajiban bapak adalah menasehati dia. Wah, Anda jangan hutang dari bank konvensional yang ada ribanya. Makanya di sini tidak diperbolehkan. Secara nggak langsung kita membiarkan, semestinya kita kan menasehati. Ad-dinu nasihat, agama itu nasihati. Wah, Anda mau beli mobil saya dari bank. Wah, kalau begitu sudahlah, beli secara kredit aja. Nanti Anda kerja, kemudian setelah Anda ambil kebutuhan pokok, misalnya kelebihan itu untuk cicil saya. Misalnya kalau itu memungkinkan, nggak butuh uang mendesak gitu kan ya. Dengan cara ini, cara menasehati. Wah, kalau seperti itu saya nggak maulah. Karena secara nggak langsung saya melihat Anda hutang riba itu. Tapi pada dirinya sebenarnya nggak apa-apa. Yang haram kan antara dirinya dengan bank saja kan. Kalau antum kan menerima uangnya saja kan.
Sebenarnya kalau secara zahir nggak apa-apa, tapi kita sebagai seumat umat muslim nggak mungkin akan bisa tinggal diam, semestinya menasehati dia. Maka disinilah baru cari alternatif lain gitu. Cari alternatif lainnya begini, Anda butuh mobil dari saya, nggak punya uang cash, ada kok caranya. Misalnya saja, karena Bapak butuhnya uang cash, gitu kan ya. Sementara saudara ini nggak mampu membayar dengan cash, wah cari aja pedagang. Jadi cari orang yang ketiga, caranya supaya halal aja. Karena kalau itu seperti itu tadi kan jelas riba, dia dari utang bank riba kan, kecuali kalau banknya nggak bank riba itu. Nah ini cari orang yang ketiga agar supaya halal aja. Ini kan kita nggak bisa menghukumi ini tidak boleh kan gitu. Tapi bagaimana supaya jadi boleh? Cari orang yang ketiga. Orang yang ketiga ini diminta untuk membeli mobil Bapak. Jadi orang yang ketiga yang punya uang cash yang beli. Misalnya mobil harga 100 juta, dibeli orang yang ketiga. Setelah mobil ini milik orang yang ketiga, dibeli secara cash 100 juta, berarti sudah jadi milik dirinya. Tapi dia seorang pedagang kan ingin untung, ini kesempatan. Kemudian setelah jadi miliknya dijual secara kredit kepada seseorang yang butuh mobil Bapak tadi itu dengan harga 120 juta, dibayar secara kredit selama 3 tahun. Dia kan untung 20 juta dengan cara pembayaran kredit itu. Ini sah seperti ini. Jadi yang ketiga tadi itu tidak pinjam uang, tetapi membeli dari orang secara kredit. Kecuali kalau Bapak nggak butuh uang cash, ya sudah jual saja secara kredit kan dengan harga yang lebih mahal daripada harga cashnya. Kalau Anda nggak punya uang, bisa kok Anda beli secara kredit, tapi harganya nggak 100 juta, 120 juta, bisa nggak apa-apa, dia mau, nggak apa-apa. Ini tidak termasuk menjual barang dengan dua harga, nggak, beda. Jadi itu cara jalan keluarnya. Tapi kalau dia pinjam uang secara riba, maka kita nggak tega lah melihat saudara kita ini terjatuh dalam transaksi ribawi itu ya. Walau alam bisawab sih itu. Tapi cari jalan keluarnya yaitu tadi, cari pedagang agar supaya membeli secara cash dari Bapak, sudah jadi milik pedagang, dijual secara kredit dengan harga yang lebih mahal. Namanya pedagang kan butuh untung juga, ya mau dia kan gitu. Jadi sama-sama diuntungkan. Yang butuh mobil dapat mobil, pedagang dapat untung, Bapak juga laku mobilnya. Jadi di sini maksudnya uang itu akan berputar. Coba kita lihat. Pemilik uang tadi itu dia kan enggak meminjamkan uang kepada yang butuh mobil kan, enggak. Jadi uangnya berubah barang dulu sehingga nanti roda perekonomian itu berjalan. Karena apa? Karena uang ini tidak dipinjamkan kemudian nanti melahirkan uang lagi, enggak, tapi dirubah menjadi barang berupa mobil nanti dijual menjadi uang lagi sehingga berjalan perekonomian itu. Kalau ini dipinjamkan, Anda butuh mobil, nih uang saya, ambil 100 juta tapi bayar ya 120 juta. Nah nanti yang ada itu adalah jual beli uang tidak disertai dengan produksi nanti, sehingga akan terjadi inflasi. Itu indahnya konsep Islam di sini. Orang yang punya uang nggak boleh diam memperanakkan uang, tapi uang itu dirubah menjadi barang, dibelikan mobil, setelah itu nanti dijual lagi. Jadi ada resiko juga. Ada penanggungan resiko. Kalau dipinjamkan kan nggak ada penanggungan resiko kan, cuma hanya mendapatkan keuntungan. Jadi dalam Islam harus menanggung resiko. Makanya ada kaidah al-ghunmu bil ghurmi. Dia mendapatkan keuntungan lantaran di dalam melakukan transaksi dia ada menanggung resiko itu tadi. Jadi itu caranya. Jadi kita nggak akan rela melihat saudara kita pinjam dari bank konvensional dalam rangka untuk membeli mobil. Kita nasihati dengan cara seperti itu tadi, udah beli secara kredit saja. Kalau kita tidak butuh uang cash, tapi kalau kita butuh uang cash, carilah leasing syar'i ya. Cari leasing syar'i. Leasing syar'i ya leasing yang membeli, jangan leasing yang meminjam, yang meminjami. Sekarang rata-rata leasing itu kan mengasih pinjaman, tidak beli dia. Semestinya leasing syar'i adalah leasing yang beli barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Setelah dibeli,
jadi miliknya dia baru dijual kepada konsumen. Sekarang ini kan enggak, leasing kasih pinjam saja kepada konsumen, kemudian dikenakan riba berapa persennya, kan gitu. Cari leasing syar'i. Jadi bank syar'i ya, jangan bank konvensional, ya Bank Umar, Bank Zaid, Bank Abdullah, ini yang enggak akan makan riba insyaallah. Jadi itu. Silakan barangkali ada yang lain atau sudah capek, Ibu. Silakan, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana setelah di pertengahan jalan? Iya. Iya. Sisa kan tinggal hanya membayar sisa cicilan kan? Ya. Kredit. Ya. 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 Jadi lebih berkurang karena tidak ada penyewaan itu tadi ya. Iya. Iya, memang ini untuk melihat seperti ini. Dalam hadis Rasulullah annahu naha an bai'ataini fi bai'atin. Rasulullah itu melarang melakukan satu transaksi, satu akad tetapi mengandung dua atau lebih daripada akad. Itu dilarang. Atau Rasulullah melarang menjual barang dengan dua harga. Itu dilarang. Jadi menjual barang dengan dua harga itu dilarang. Kalau jual beli secara kredit ini kan satu harga. Kalau pilih cash harganya ini, kalau pilih kredit berarti harganya ini, berarti kan jelas ini satu harga. Karena dia kalau milih kredit berarti satu harga kredit ini, kalau milih cash ya satu cash. Cuma permasalahannya tadi itu adalah di saat membeli tetapi ada sewa gitu kan ya. Jadi ada pembelian, ada penyewaan dalam satu akad. Ini sebenarnya nggak boleh loh. Karena beda. Kalau membeli berarti apa yang dibayarkan itu adalah sebagai pemilikan barang. Tetapi kalau sewa, ongkos sewa yang dibayarkan itu sekedar hanya untuk mendapatkan kemanfaatan. Barangnya masih menjadi milik pemilik barang, gitu. Masih menjadi pemiliknya. Tapi kalau penjual kan enggak, barangnya sudah hilang. Jadi kalau menyewa kan cuma hanya mendapatkan manfaatnya saja kan. Barangnya masih menjadi milik pemiliknya. Tapi kalau membeli kan enggak. Jadi kepemilikan barang sudah beralih dari pemilik menjadi pembeli kan gitu. Bagaimana mungkin kok dalam satu akad ini ada dua macam, yang satu memiliki, yang satu memanfaatkan kan gitu. Dulu ini pernah memang dilaksanakan oleh bank-bank syariah, yaitu namanya al-bai'
al-ijarah al-muntahiyah bitamlik. Jadi dulu begitu, tapi sekarang sudah nggak berlaku lagi. Awal-awal perbankan Islam menggunakan akad ini, yaitu al-ijarah al-muntahiyah bitamlik. Artinya sewa menyewa yang berujung kepada kepemilikan. Ini menimbulkan kerancuan. Sewa menyewa berujung kepada kepemilikan. Jadi disewa dalam waktu yang panjang seperti 20 tahun. Jadi ongkos yang dibayarkan setiap bulan, cicilan yang dibayarkan itu untuk sewa. Gitu. Kemudian berujung kepada kepemilikan. Kalau Anda mampu mau menyewa rumah saya selama 30 tahun, maka nanti di ujungnya menjadi milikmu. Dan namanya nyewa kan untuk mendapatkan kemanfaatannya saja, barangnya tetap saja miliknya pemilik, kan gitu. Kok menjadi milik penyewa? Kan penyewa cuma mendapatkan kemanfaatan, nggak bisa memiliki barangnya. Kok penyewaan berujung dengan kepemilikan? Ini yang menimbulkan repot. Sehingga ulama mengatakan ini penyewaan berujung kepada kepemilikan. Terkesannya kalau itu penyewaannya 20 tahun, 19 tahun itu sewa. Yang tahun ke-20 itu adalah harga belinya supaya sah. Wah, itu akal-akalan saja gitu. Akhirnya akad ini sudah dihilangkan dalam bank-bank syariah, dirubahlah dengan murabahah itu tadi. Dibeli gitu kan ya. Bank beli dari pengembang, banknya beli dari kontraktor atau dari pengembang, setelah jadi milik bank dijualah secara kredit. Ini yang sekarang pengganti itu tadi. Jadi saya agak sedikit rancu ini. Di dalam akad ini ada penyewaan dan pembelian gitu. Sementara berbeda tujuan. Kalau nyewa itu mendapatkan kemanfaatan, kalau membeli mendapatkan barang. Kok berjalan satu waktu itu? Nah, ini yang saya nggak bisa menjawab. Saya akan belajar dulu ini. Ya, kasarnya begini. Anggaplah tidak penyewaan, pembelian sudah kredit, nggak ada penyewaan di situ. Sudah dibayar 5 tahun. Dia ingin membayar cash misalnya. Ini kalau dalam fikih Islam ya penjualnya alhamdulillah, ya kan ya. Jadi tinggalannya melunasi sisa cicilan saja yang semestinya mesti dibayar masih 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, kok dilunasi sekarang, ya alhamdulillah kan begitu. Tetap harganya harga awal saat deal itu harga kredit, nggak boleh rubah harga. Nggak boleh rubah harga, karena kalau rubah harga berarti ini tidak satu harga. Sehingga nanti begini, kalau Anda membeli cicilan 20 tahun harganya segini, kalau 5 tahun harganya segini, kalau 10 tahun harganya segini. Sehingga tertantanglah ini pembeli, saya ingin bayar lebih cepat supaya nanti ada diskon. Nggak boleh kalau ini, karena harganya lebih daripada satu. Tapi kalau dia pilih 2 tahun, ya 2 tahun, pilih 5 tahun, ya 5 tahun, pilih 10 tahun, ya 10 tahun. Seandainya dia pilih harga yang 10 tahun, nanti ingin melunasi, tetap saja harus harga 10 tahun. Jangan sampai pindah harga yang menjadi 3, 5 tahun, sehingga berubah harganya. Kalau begitu masih harganya banyak ini, nggak jelas. Ini nanti menimbulkan perselisihan. Tetap dengan harga deal 20 tahunnya. Kalau ingin melunasi 10 tahun, ya alhamdulillah, mungkin saja ada orang yang tidak mau menanggung hutang. Ada orang yang seperti itu, saya lunasi saja. Berarti sisanya berapa? Dengan harga yang 20 tahun, lunasi saja. Tapi rata-rata bank malah nggak mau, ya kan? Kenapa nggak mau? Karena ingin mendapatkan denda dari keterlambatan, ya enggak? Ditunggu-tunggu kapan ada terlambat dia ada dendanya. Lebih baik saya minjemin waktu lama, tetapi menunggu denda. Itu rata-rata nggak mau. Pasti ini yang diinginkan. Makanya membeli barang dengan cara kredit, kalau ada pendedaan hukumnya haram, riba itu pendedaan. Nah, itu anehnya kenapa bank di saat ingin dilunasi cash kok malah nggak mau, nggak masuk akal kalau secara manusiawi. Dia tetap saja ingin diangsur sampai akhir. Ya itu tadi jawabannya, karena dia ingin menunggu-nunggu kapan kamu nggak mampu membayar, harus membayar dendanya. Saya ingin dapat keuntungan dari sini dia. Kalau cash nanti belum tentu uang ini nanti akan ada yang pinjam lagi. Ini kan sudah pinjam, makanya rata-rata pinjam sekarang tawarkan, ya enggak? Kan sekarang itu seperti itu, siapa yang mau pinjam
Jadi kartu-kartu kredit itu sekarang ditawarkan kemana-mana. Kadang-kadang dapat dari mana telepon kita, Bapak mau kartu kredit, kok ngutang malah dikasih hutang itu. Apa itu kan? Rata-rata orang minjemin itu berat karena hutang mengasih pinjaman di dalam Islam itu nggak boleh mengambil kelebihan. Kalau mengambil kelebihan riba, kok ini malah ditawar-tawari kan gitu. Jadi nggak ada lain kecuali hanya ingin menunggu keterlambatan supaya ada denda itu tadi. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa saya pahami, dan wallahu a'lam bishawab kita sudahi sampai di sini aja ya. Saya yakin masih banyak lah permasalahan, satu lagi insyaallah biar tidak penasaran. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan imbalan 10%. Ya. 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 Untuk mengikuti koperasi ini. Jadi menyimpan uang di satu koperasi, kemudian mendapatkan imbalan 10%. Ini kita tidak bisa menjustifikasi seluruhnya haram, seluruhnya boleh. Kita harus bisa melihat koperasi itu bentuknya kayak apa. Tapi kalau koperasi ini bergerak dalam simpan pinjam yang mengenakan bunga, maka kita nggak boleh ikut andil saham di dalam koperasi itu. Misalnya ada satu koperasi, anggotanya 100, masing-masing anggota ini membayar uang atau menyetorkan modal awal misalnya 10 juta. Kemudian anggota koperasi ini berhak semuanya untuk mendapatkan pinjaman. Begitu pinjaman dikenakan bunga sekian persen. Keuntungan dari bunga ini nanti dibagi oleh anggota koperasi. Ini tidak diperbolehkan karena ini akad pinjam meminjamkan dengan ada ribanya. Tapi kalau koperasi ini bergerak dalam bidang bisnis usaha, tidak simpan pinjam seperti itu, artinya modal awal yang diserahkan oleh masing-masing peserta anggota koperasi ini dirubah menjadi barang. Kemudian barang ini dijual belikan oleh anggota koperasi. Misalnya dibelikan kebutuhan-kebutuhan pokok dan ada kesepakatan bersama anggota koperasi kalau butuh kebutuhan pokok belinya dari koperasi ini, kemudian nanti ada keuntungan, maka keuntungannya dibagi bersama sesuai dengan persentase modal. Kalau koperasinya seperti ini, maka nggak apa-apa, karena ini adalah jual beli. Kemudian ada keuntungannya dibagi bersama-sama. Jadi itulah kita lihat bentuk apa, bergerak dalam bidang apa koperasi itu, baru kita bisa menghukuminya gitu. Jadi itu yang rata-rata kan koperasi simpan pinjam kan. Jadi uang dikumpulkan, kemudian setelah itu siapa di antara anggota yang mau pinjam silahkan. Batasan maksimal pinjam sekian, dibayar dalam waktu jangka sekian, bunganya sekian. Dalam berjalan sekian tahun bunga membengkak. Bahkan kadang-kadang semakin banyak pinjemnya, maka semakin SHO-nya nanti besar kan. Meskipun yang lain nggak dapat pinjam, nggak dapat apa-apa, tapi kan nanti dapat piknik, jalan-jalan, makan bersama-sama. Ini kan mendapatkan keuntungan dari uang yang disertakan kan, makan-makan, jalan-jalannya juga. Jadi kalau itu perlu diperhatikan itu ya.
Tetapi kalau ada kewajiban bagaimana di antara anggota, misalnya yang kerja dalam satu instansi harus ikut koperasi, kalau enggak harus keluar dia dari koperasi gitu kan, harus keluar dari pekerjaannya. Wah, kalau ini repot kalau seperti itu ya kan. Jadi mungkin aja darurat gitu kan, atau nasihati dulu, nggak boleh ini, nggak boleh. Secara aturan memang nggak boleh, tapi kan nggak bisa lepas. Nah, ini aturannya bagaimana nggak bisa lepas? Ya itulah aturannya, pentingnya cari orang yang bisa mengatur sesuai dengan aturan syariat. Jadi itu ya, dilihat dari sisi bergerak dalam bidang apa koperasinya terlebih dahulu. Makanya di sini indah sekali kan, uang dalam Islam itu jangan sampai diperanakkan. Karena kalau uang itu diperanakkan, tidak dirubah menjadi barang, percayalah nanti akan terjadi inflasi. Nggak ada nilainya mata uang ini. Uang ini baru punya nilai kalau dirubah menjadi barang. Jadi di sana ada orang yang jualan barang, kita beli dengan uang koperasi, kita jual. Orang punya produksi, dapat lapangan kerja, kan gitu ya. Tapi kalau uang ini diperanakkan, nggak akan ada orang yang produksi, karena nggak akan ada orang yang beli, sehingga tidak maju perekonomian itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Makanya sebenarnya penyebab utama inflasi, ketahuilah itu adalah riba. Jadi penyebab utama inflasi itu riba. Jadi mata uang nggak ada nilainya itu karena riba. Tidak ada produksi dan tidak ada kekayaan alam yang memadai, dan tidak ada devisa dari luar negeri. Inilah yang mengakibatkan akan inflasi yang besar. Tapi mungkin ini saja yang bisa kita pahami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Satu lagi, ini nanti khawatir penasaran, jadi imbang lah. Jadi tadi diawali dari putra, diakhiri putri, jadi 4 penanya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Iya. 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 Mengambil lagi barang yang lain. Jadi setelah 5 bulan dilunasi. Ya. Ya, jadi bagus. Pertanyaan dipahami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengkreditkan barang, menjual barang secara kredit, secara umum diperbolehkan manakala persyaratan-persyaratan dipenuhi. Di antara persyaratan tadi itu barang yang dikreditkan tidak berupa mata uang, tidak berupa emas. Kalau emas ini ada perselisihan ulama, nggak boleh dijual secara kredit. Ini fatwa ulama Timur Tengah begitu. Tapi kalau MUI mengatakan emas sekarang ini sudah tidak mata uang lagi, maka boleh dikreditkan, ini fatwanya MUI. Tetapi lebih hati-hati, nggak usah kita beli emas atau jual emas secara kredit. Cash saja. Kalau mampu beli secara cash ya alhamdulillah. Kalau nggak mampu tunggu dulu sampai mampu beli. Ini lebih hati-hati. Anggaplah sekarang barang yang dikreditkan tidak berupa emas yang lain, itu diperbolehkan dengan syarat tadi itu tidak ada pendedaan di saat ada keterlambatan, tidak ada pendedaan. Nah, ternyata misalnya ada seseorang yang membeli secara kredit dalam jangka 10 bulan. Kemudian dalam waktu berjalan 5 bulan dia ingin barang yang lain. Kemudian penjual mensyaratkan, saya kasih Anda tetapi harus lunasi dulu. Harus lunasi dulu baru boleh mengambil barang lain. Ini boleh kalau dia mau. Kalau dia pembeli tadi mau, boleh. Tapi kalau dia nggak mau, ya udah nggak usah ngambil barang baru lagi sampai lunas, kan gitu kan. Jadi al-muslimuna ala syurutihim. Kisahnya begini. Ini ada kisah pada masa Rasulullah. Sedikit
Tahan sebentar ini ya. Ini yang lama, hampir sampai jam 9 ini. Saat selesai peperangan Bani Nadir, peperangan Bani Nadir itu terjadi antara Rasulullah bersama dengan sahabatnya melawan orang Yahudi. Makanya disebut dalam surat Bani Nadir, surat apa itu ya Allah, itu ya ayyuhalladzina, suratnya lupa, tapi kisahnya setelah ada surat namanya Bani Nadir, nama yang kedua dari satu surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr itu mulai awal sampai akhir itu berbicara tentang peperangan Bani Nadir. Makanya surat Al-Hasyr dinamai pula oleh ulama ahli tafsir dengan surat Bani Nadir. Kisahnya setelah selesai peperangan ini dan dimenangkan oleh orang Islam, Rasulullah SAW ingin mengusir orang Yahudi Bani Nadir dari Madinah. Diusir karena dia telah mengkhianati perjanjian, tidak boleh hidup di kota Madinah. Dulu boleh hidup di dalam Madinah, tapi harus terikat dengan perjanjiannya. Karena dia mengkhianati, maka diusir oleh Rasulullah. Makanya orang Yahudi mengatakan, saya nggak mau keluar dari kota Madinah sebelum saudara-saudaramu, Muhammad, maksudnya adalah sahabat Rasulullah, membayar hutangnya yang belum jatuh tempo. Jadi ternyata sahabat-sahabat Rasul itu dulu banyak hutang kepada orang Yahudi. Sementara orang Yahudinya diusir, ya nggak mau. Karena sahabat-sahabat Rasul, sahabat-sahabatmu belum bayar hutang kok engkau usir kami. Bayar dulu, baru kami pergi. Itu maunya orang Yahudi. Langsung Rasulullah SAW mengatakan, do'u wa ta'ajjalu. Makanya di dalam fikih Islam nanti ada judul bab namanya do' wa ta'ajjal. Ada transaksi judulnya itu do' wa ta'ajjal, atau biasanya disebut dengan transaksi be'ul hatitoh. Jadi ceritanya begini, kata Rasulullah kepada orang Yahudi, memang jatuh temponya kan belum datang. Jadi waktu jatuh tempo kan ini kata tadi 10 bulan kan, ini baru 5 bulan disuruh bayar kan gitu. Makanya nggak mau ini orang Yahudi pergi sebelum utangnya dibayar. Tapi umat Islam pun juga belum mau bayar karena belum jatuh tempo, karena waktunya membayar belum datang kok dibayar kan gitu. Maka akhir supaya tidak terjadi perselisihan seperti ini, akhirnya Rasulullah mengatakan do'u wa ta'ajjalu. Kurangi ya jumlah hutangmu hai orang Yahudi, supaya umat Islam ini bersegera bayar. Kalau kamu kurangi jumlah hutangnya, maka segera bayar mau. Ini enggak seperti riba. Kalau riba kan bertambah waktu, bertambah duit, kan gitu. Kalau ini kurang waktu, kurang duit. Sama Pak, nyambung enggak? Kalau riba itu kan bertambah waktu, bertambah bunga. Kalau ini berkurang waktu, berkurang hutang, kan gitu. Maka Rasulullah memperbolehkan ini, kurangi hutangmu agar supaya dibayar sebelum jatuh tempo. Nah ini kalau ingin buru-buru ya kurangi sedikit supaya bayar cepetan, supaya dia ngambil yang lain nanti kurangi lagi, kan gitu ya. Jadi boleh ini memberikan persyaratan, boleh mengambil barang lain dengan kredit juga, tapi lunasi dulu. Kalau nggak mau ya nggak boleh ngambil. Memang di haknya dia untuk menahan sampai 10 bulan kalau mau begitu. Jadi kalau dia nggak mau tetap saja jangan jual dulu kan gitu ya. Jadi itu nggak termasuk yang diharapkan. Kalau dia mau berarti nggak masalah, dilunasi ambil barang lagi. Nah agar supaya mau melunasi ya dikurangi juga sedikit. Yang penting untung sedikit lebih terus kan lebih baik gitu kan, daripada untung banyak tapi lebih lamban kan itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pahami. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa